Monaco adalah balapan yang katanya paling membosankan di Formula One. Menyalip hampir mustahil, strategi sering lebih penting daripada duel di lintasan. Dan banyak fans setiap tahun mengatakan hal yang sama. Sudah waktunya Monaco dicoret dari kalender event. Tapi anehnya, saat banyak sirkuit legendaris hilang satu persatu, Monaco tetap bertahan. Bahkan ketika Formula One berubah total menjadi bisnis miliaran dolar, Monaco masih mendapat tempat istimewa. Padahal kalau bicara aksi balapan, banyak sirkuit lain jauh lebih seru. Jadi pertanyaannya, kenapa Formula One masih mempertahankan Monaco? Apa yang membuat satu balapan ini begitu spesial, sampai-sampai F1 seperti tidak berani menghapusnya? Dan ternyata alasannya jauh lebih besar daripada sekedar balapan. Kalau kalian baru mulai menonton Formula One beberapa tahun terakhir, mungkin kalian bingung. Kenapa semua orang begitu mengagungkan Monaco? Karena kalau melihat balapannya kadang memang sulit untuk dipahami. Mobil Formula One modern sekarang panjangnya hampir 5,5 meter, lebarnya mendekati 2 meter. Sementara jalanan Monaco tidak banyak berubah sejak puluhan tahun lalu. Hasilnya mobil-mobil F1 terasa seperti sedang mencoba melewati gang sempit dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Tempat untuk menyalip hampir tidak ada. Bahkan sering muncul lelucon di kalangan fans F1 bahwa balapan Monaco sebenarnya selesai pada hari Sabtu. Karena siapa yang start paling depan biasanya punya peluang terbesar untuk menang. Dan jujur saja, ada benarnya. Banyak Grand Prix Monaco dalam beberapa tahun terakhir yang minim aksi overtake. Kadang posisi 10 besar hampir tidak berubah dari awal sampai akhir. Bagi penonton itu bisa terasa membosankan, tapi heran setiap tahun muncul perdebatan yang sama. Kalau balapannya tidak menarik, kenapa masih dipertahankan? Dan kalau hanya melihat dari sisi hiburan, pertanyaan itu sebenarnya masuk akal. Tapi masalahnya, Monaco bukan sekedar balapan. Untuk memahami Monaco, kita harus kembali jauh ke belakang. Jauh sebelum Formula One menjadi olahraga global seperti sekarang. Jauh sebelum ada DRS, jauh sebelum ada simulator canggih. Bahkan jauh sebelum banyak sirkuit modern dibangun, Monaco sudah ada. Balapan pertama di jalanan Monaco digelar pada tahun 1929. Dan ketika kejuaraan dunia Formula One resmi lahir pada tahun 1950, Monaco langsung menjadi bagian dari kalender. Artinya, Monaco sudah ada hampir sejak hari pertama Formula One berdiri. Bayangkan generasi demi generasi pembalap datang dan pergi, mobil berubah total, teknologi berubah, aturan juga berubah. Tapi Monaco tetap ada. Karena itulah Monaco bukan hanya sebuah sirkuit, Monaco adalah bagian dari identitas Formula One itu sendiri. Kalau menghapus Monaco dari kalender, rasanya seperti menghapus sebagian sejarah F1. Dan ada satu hal lagi yang membuat Monaco berbeda. Di dunia motorsport ada sesuatu yang disebut Triple Crown. 3 balapan paling bergengsi di dunia, yaitu Monaco Grand Prix, Indianapolis 500, 24 Hours of Le Mans. Banyak pembalap yang bermimpi memenangkan salah satunya, apalagi ketiganya. Itulah level prestis yang dimiliki Monaco. Menang di sana bukan cuma soal mendapat 25 poin, tapi soal mengukir nama dalam sejarah. Ada alasan kenapa banyak pembalap mengatakan Monaco adalah ujian terberat sepanjang musim. Di sirkuit modern, kalau sedikit melebar, biasanya masih ada run-off area. Masih ada aspal, masih ada ruang untuk menyelamatkan mobil. Tapi di Monaco, tidak ada. Di kanan tembok, di kiri tembok, di depan juga tembok. Kesalahan kecil apapun bisa langsung mengakhiri balapan. Karena itu, Monaco menuntut sesuatu yang berbeda. Bukan cuma kecepatan, tapi keberanian, presisi, dan fokus yang nyaris sempurna. Tidak heran jika pembalap-pembalap terbaik dalam sejarah selalu punya hubungan spesial dengan Monaco. Nama terbesar tentu saja Ayrton Senna. Senna menang 6 kali di Monaco, rekor yang sampai hari ini masih sangat sulit disentuh. Bahkan banyak yang percaya Monaco adalah tempat di mana bakat alami Senna terlihat paling jelas. Karena di sirkuit ini, mobil hebat saja tidak cukup. Membutuhkan pembalap yang benar-benar luar biasa. Itulah kenapa kemenangan di Monaco selalu memiliki nilai lebih.
Karena semua orang tahu, untuk menang di sana harus mengendarai mobil di batasnya. Hanya beberapa sentimeter dari tembok selama puluhan lap tanpa melakukan kesalahan. Sekarang kita masuk ke alasan yang mungkin paling penting. Uang, citra, dan juga bisnis. Karena Monaco bukan sekedar balapan. Monaco adalah iklan terbesar Formula One. Coba perhatikan setiap kali Grand Prix Monaco berlangsung. Kamera tidak hanya menyorot mobil, tapi juga kapal-kapal mewah, gedung apartemen mahal, pantai, hotel, selebriti, pebisnis, dan juga miliarder. Semua hal yang ingin ditampilkan Formula One kepada dunia. Monaco memberi sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh sirkuit lain, prestis. Saat orang yang bahkan tidak mengikuti Formula One ditanya tentang balapan F1, kemungkinan besar mereka pernah mendengar Monaco. Itulah kekuatan mereknya. Monaco membantu membangun citra Formula One sebagai olahraga elit, olahraga mewah dan juga bergengsi. Dan dari sudut pandang bisnis, nilai itu sangat besar. Sangat besar, bahkan mungkin jauh lebih besar daripada jumlah overtake yang terjadi saat balapan. Karena bagi F1, Monaco adalah etalase, tempat untuk menunjukkan kepada dunia seperti apa wajah paling glamor dari olahraga ini. Tapi jangan salah, Monaco juga tidak kebal terhadap perubahan. Selama bertahun-tahun, Formula One berubah menjadi bisnis yang jauh lebih besar. Pemilik baru F1 ingin lebih banyak pendapatan, lebih banyak penonton, lebih banyak pertumbuhan. Dan itu membuat hubungan antara Formula One dan Monaco menjadi lebih rumit. Ada perdebatan soal kontrak, ada tekanan untuk melakukan modernisasi. Ada tuntutan agar Monaco mengikuti standar baru Formula One. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Monaco mulai mendapat pertanyaan serius. Apakah mereka masih relevan? Apakah sejarah saja cukup untuk mempertahankan tempat di kalender? Pertanyaan yang dulu hampir tidak pernah muncul, sekarang mulai terdengar semakin keras. Jadi, kenapa Monaco masih dipakai balapan Formula One? Jawabannya bukan karena Monaco menghasilkan balapan terbaik, bukan karena Monaco punya overtake terbanyak, dan bukan karena Monaco adalah sirkuit paling modern. Monaco bertahan karena ia menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki sirkuit lain. Sejarah, prestis, tantangan, dan juga identitas. Monaco adalah pengingat tentang dari mana Formula One berasal. Tentang era ketika pembalap menari di antara tembok beton tanpa ruang untuk melakukan kesalahan. Mungkin benar, balapannya tidak selalu seru. Mungkin benar, mobil Formula One modern sudah terlalu besar untuk jalanan Monaco. Tapi selama Formula One masih ingin menjaga hubungan dengan sejarahnya, Monaco akan selalu punya tempat. Karena pada akhirnya, Monaco bukan sekedar balapan, Monaco adalah simbol. Dan terkadang, simbol jauh lebih sulit digantikan daripada sebuah sirkuit.